dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambing kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Ya Bapak Ibu Saudara, hari ini tema kita adalah bertahan dalam ujian iman. Bertahan dalam ujian iman. Bapak Ibu Saudara, apa yang Bapak Ibu Saudara bisa pikirkan tentang bertahan? Bertahan ini sebenarnya dekat dengan kehidupan kita. Ini sebenarnya lekat dengan kehidupan kita dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Misal Bapak Saudara, kalau kita mau beli barang elektronik, kita pasti ingin cari barang elektronik yang tahan lama, yang bandel. Ketika kita juga mau beli mobil misalkan atau motor ya, di dalam dunia otomotif Bapak Saudara, kita pasti akan cari barang itu, mobil itu atau motor itu cari yang bandel atau tidak bandel. Kita ingin Bapak Saudara memakai barang elektronik atau otomotif itu Bapak Saudara dengan durasi yang lama. Atau Bapak Saudara, tipikal orang Indonesia itu akan berpikir begini, gimana caranya saya dapat harga murah tapi dengan kualitas yang baik dan kalau bisa Bapak Saudara bisa bertahan lama. Kalau ingat hal tersebut Bapak Saudara, saya ingat dengan produk Xiaomi. Ya Bapak Saudara, saya tidak lagi endorse produk Xiaomi karena saya tidak dibayar sama Xiaomi. Jadi Bapak Saudara, saya percaya salah satu atau salah dua dari Bapak Saudara pasti menggunakan produk Xiaomi. Kenapa? Harganya murah, build quality yang baik, after sales yang baik, dan tahan lama. Bapak Saudara, Xiaomi ini luar biasa. Disebut sebagai Apple dari China. Ya ketika Bapak Saudara, Xiaomi itu masuk ke pasar handphone dan kemudian merusak harga handphone yang lain. Ya, karena apa Bapak Saudara? Karena dia mampu menjual handphone dengan harga yang murah, dengan kualitas yang tinggi. Tidak seperti kompetitornya Bapak Saudara yang menjual dengan harga yang mahal, tetapi spesifikasinya tidak tinggi Bapak Saudara. Jadi Bapak Saudara, dari satu case kecil ini saja, dari satu kasus kecil ini saja Bapak Saudara, saya bisa mengambil kesimpulan, kalau sejatinya kita suka sesuatu yang bertahan lama, yang awet, yang memiliki durasi pemakaian yang tak sebentar. Tapi ini barang elektronik bukan Bapak Saudara. Bapak Saudara, untuk urusan eksternal di dalam kehidupan kita saja, kita perlu memikirkannya dengan cermat. Kita perlu memikirkannya dengan bijaksana sebelum kemudian kita membeli suatu barang. Apalagi Bapak Saudara, ini berkaitan dengan kehidupan internal kita. Bagaimana kalau kemudian kita kaitkan dengan iman kita? Bagaimana kalau kita kaitkan dengan tema kita hari ini? Bertahan dalam ujian iman. Apakah kita sungguh-sungguh suka bertahan dalam ujian iman kita? Bapak Saudara, kalau bertahan dalam ujian iman, itu berarti akan ada sesuatu terjadi di hidup kita. Penderitaan, pergumulan, itulah yang akan kita hadapi. Inilah realitanya, inilah faktanya. Penderitaan dan pergumulan itu seperti tamu yang tak diundang. Dia akan mendatangi siapa saja tanpa izin, bahkan dia tidak akan segan-segan mendatangi anak-anak Tuhan. Jadi jangan bilang Bapak Saudara, anak-anak Tuhan itu kebal dengan penderitaan dan pergumulan. Tidak Bapak Saudara. Anak-anak Tuhan itu sama sekali tidak kebal terhadap penderitaan dan pergumulan. Untuk itulah Bapak Saudara, ketika kita tahu hal tersebut adalah realita, maka apa yang harus kita miliki di dalam hidup ini? Yaitu bagaimana sikap kita di dalam menghadapi realita tersebut. Demikian Bapak Saudara, hal ini diingatkan di dalam bacaan firman Tuhan pada hari ini. Bapak Saudara, surat Yakobus ini ditujukan secara khusus kepada 12 suku perantauan. Apa sih yang dihadapi 12 suku perantauan ini di lapangan adalah penderitaan, siksaan, hinaan, cercaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, bahkan orang Romawi kepada mereka. Mereka tidak suka dengan kehidupan anak-anak Tuhan. Mereka tidak suka kalau mereka percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Saudara, diperhadapkan dengan penderitaan-penderitaan seperti itu, siapa yang akan tahan? Pilihan yang mungkin akan diambil banyak orang adalah pilihan untuk menyerah.
Tetapi Bapak Saudara, kita tidak dipanggil untuk menyerah. Kita dipanggil untuk bertahan. Bapak Saudara, bukankah banyak orang berpikir bahwa ikut Yesus itu pasti bahagia. Ikut Yesus itu pasti sukses luar biasa. Bahwa ikut Yesus itu tidak akan pernah sulit. Yesus pasti akan membawa kita kepada jalan yang tanpa hambatan. Tapi apakah sungguh-sungguh Yesus itu berkata demikian, bahwa hidup kita akan mulus-mulus saja tanpa masalah dan pergumulan? Apakah firman Tuhan kemudian menjanjikan kepada kita demikian, Bapak Saudara? Bapak Saudara, seringkali Bapak Saudara kita minta Tuhan untuk memanjakan diri kita, bukan? Tetapi Bapak Saudara, pertanyaan pentingnya, apakah dengan Tuhan memanjakan kita, Bapak Saudara, kita akan semakin mengenal dan semakin bertumbuh di dalam Dia? Justru Bapak Saudara, Tuhan itu tidak pernah menawarkan kita untuk memanjakan kita. Yang Dia tawarkan adalah kasih-Nya. Yang Dia tawarkan adalah anugerah-Nya. Sebab di dalam kasih-Nya itu ada didikan. Ada pengajaran-pengajaran kehidupan yang akan mendewasakan kita. Sehingga hidup kita hari demi hari semakin serupa dengan Yesus Kristus. Bapak Saudara, menarik sekali Bapak Saudara kalau kita baca kitab Yakobus ini Bapak Saudara. Kita akan mendapati bahwa kitab ini seperti gabungan antara khotbah Yesus di bukit dan juga kitab Amsal. Kita tahu Bapak Saudara, khotbah Yesus di bukit itu paradoks sekali. Itu seperti yang tadi kita baca di dalam bacaan pertanggapan, paradoks sekali. Cara berpikirnya itu berbeda dengan cara berpikir dunia. Misalkan Bapak Saudara di dalam Matius 5 ayat yang ke-10. Dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Bapak Saudara, ini paradoks bukan? Gimana caranya Bapak Saudara, kita yang sedang dianiaya ini diberkati berbahagia? Ini kan gak masuk logika manusia Bapak Saudara. Kita ini lagi disiksa, lagi dianiaya, bagaimana kemudian kita berbahagia? Bagaimana kemudian kita diberkati dan kemudian kita berpikir kita akan mempunyai kerajaan sorga? Secara logika manusia Bapak Saudara ini gak masuk akal. Tetapi inilah kebenaran firman Tuhan yang merupakan kebenaran. Dan kita bisa Bapak Saudara, ketika kita mempertahankan kebenaran, kita bisa tetap berbahagia. Kita tetap bisa bersuka cita. Karena apa Bapak Saudara? Karena Tuhan itu selalu beserta dengan kita. Karena Tuhan itu selalu menyertai kita. Karena Tuhan itu selalu menggenggam kehidupan kita. Dia tidak pernah melepaskan kehidupan kita. Itu adalah jaminan Bapak Saudara untuk kemudian kita bisa bersuka cita, kita bisa berbahagia. Dan Yakobus ini juga Bapak Saudara seperti kitab Amsal. Banyak nasihat-nasihat dan kata-kata hikmat yang begitu dalam, yang perlu kita cerna Bapak Saudara. Bukan sehari dua hari Bapak Saudara, tetapi sepanjang kehidupan kita. Kita perlu mencerna dan mencerna Bapak Saudara. Sehingga kemudian pada akhirnya kita memiliki pengertian-pengertian. Dan pada akhirnya Bapak Saudara kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Maka itu Bapak Saudara, kalau kita baca di dalam Yakobus 1 ayat yang kedua, dikatakan, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bapak Saudara, kalimat ini identik dengan khotbah di bukit. Ya, identik dengan khotbah di bukit. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bagaimana mungkin Bapak Saudara kita bisa berbahagia ketika kemudian kita diuji terus-menerus? Ini kan gak masuk akal Bapak Saudara. Tetapi sekali lagi saya mau mengatakan Bapak Saudara, kita tetap bisa berbahagia, kita tetap bisa bersuka cita, bahkan ketika Tuhan menguji kehidupan kita. Bapak Saudara, kenapa kita harus berbahagia? Ya, ketika kemudian kita diuji. Kenapa kita harus berbahagia ketika kita diuji? Yang pertama Bapak Saudara, supaya kita memiliki ketekunan. Bapak Saudara, kita perlu mengerti Tuhan itu bisa pakai segala cara supaya hidup kita itu makin serupa dengan, salah satu caranya adalah menguji iman kita. Apakah menguji ini ada faktor kesengajaan? Tentu saja ada faktor kesengajaan. Tapi faktor kesengajaan ini tentu saja Bapak Saudara bukan untuk menghancurkan iman kita. Tapi sesungguhnya untuk membangun iman kita. Ingat Bapak Saudara bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi jangan sampai kemudian kita berpikir bahwa Tuhan itu begitu jahat di dalam kehidupan kita. Enggak Bapak Saudara. Bapak Saudara, kalau kita pikir-pikir ya, kalau kita refleksikan di dalam kehidupan kita, terlalu banyak Bapak Saudara kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sehingga harusnya Bapak Saudara tidak ada pikiran yang kemudian kita mengatakan bahwa Tuhan itu jahat di dalam kehidupan kita. Bapak Saudara, pertanyaan pentingnya begini. Yang sering kali dipertanyakan itu bukan seberapa besar atau kecil ujian tersebut. Tetapi mengapa bisa ada pergumulan seperti ini di dalam hidupku? Kalau mengapa itu Bapak Saudara bisa ada jawabannya. Ada jawaban iya atau tidak ada jawabannya. Atau mungkin bisa ada jawabannya tetapi samar-samar.
dan tidak jelas. Seperti kasus Ayub, Bapak Saudara. Apakah kemudian dia tahu dengan jelas, dengan detail, dan mengapa kemudian dia diuji oleh Allah sedemikian hebat? Ayub tidak tahu jelas, bukan. Yang ia yakini pada akhirnya adalah Tuhan itu baik di dalam hidupnya. Bapak Saudara, banyak hal yang kita tidak mengerti. Kenapa kemudian kita diuji ini dan itu oleh Tuhan? Tapi satu hal yang pasti dan jelas, Bapak Saudara, ujian adalah bagian memurnikan iman kita, supaya pada akhirnya kita memiliki ketekunan. Bapak Saudara, ketekunan yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan ketahanan, dengan durability, dengan endurance, dengan sustainable. Jadi semakin banyak kita diuji, maka semakin tahanlah kita terhadap berbagai-bagai pergumulan. Sama seperti emas, Bapak Saudara. Dia harus melewati berbagai macam hal yang menyakitkan sebelum pada akhirnya dia pantas disebut sebagai emas dan kemudian memiliki nilai jual yang mahal. Demikian hidup kita. Lewat proses pengujian Tuhan itulah kita semakin kuat, kita semakin bertahan, kita semakin dewasa, kita semakin bertumbuh, dan pada akhirnya kita menjadi buah-buah yang matang, yang sungguh-sungguh menampilkan pribadi anak Tuhan yang benar-benar dewasa di dalam Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Saudara, kenapa kita harus berbahagia ketika diuji? Supaya kita makin berhikmat menjalani kehidupan kita. Bapak Saudara, kadangkala penderitaan yang kita alami di dalam hidup ini itu muncul karena kemudian kita salah memilih dan salah memutuskan. Bapak Saudara, seberapa sering kita memilih dan memutuskan hidup kita berdasarkan hikmat kita manusia yang terbatas. Seberapa sering, Bapak Saudara, kita mengikuti keinginan daging. Seberapa sering, Bapak Saudara, kita mengikuti ego kita, Bapak Saudara, daripada kemudian kita berserah kepada hikmat Allah di dalam kehidupan kita. Maka itu, Bapak Saudara, kadang-kadang hidup kita tuh lucu ya. Kita yang salah pilih, kita yang salah menentukan kehidupan kita, kemudian penderitaan itu datang di dalam kehidupan kita. Hanya dua oknum, Bapak Saudara, yang bisa disalahkan pada akhirnya, yaitu adalah Tuhan dan iblis, Bapak Saudara. Padahal, Bapak Saudara, yang perlu kita juga koreksi adalah diri kita sendiri. Apakah kita kemudian bertanya kepada Tuhan? Apakah kemudian kita mengandalkan hikmat Tuhan di dalam hidup kita? Atau kita mengandalkan hikmat kita sendiri, Bapak Saudara, yang sungguh terbatas? Bapak Saudara, di ayat yang kelima dalam versi terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini. Kalau ada seorang di antaramu yang kurang bijaksana atau kurang hikmat, hendaklah ia memintanya dari Allah. Maka Allah akan memberikan kebijaksanaan kepadanya. Sebab kepada setiap orang Allah itu akan memberi dengan murah hati dan dengan perasaan belas kasihan. Dilanjutkan di ayat yang ke-6. Tetapi orang yang meminta itu harus percaya. Dia gak boleh ragu-ragu. Sebab orang yang ragu-ragu adalah seperti ombak di laut yang ditiup ke sana kemari. Bapak Saudara, dikatakan jika kurang hikmat, maka kita harus meminta hikmat kepada Tuhan. Bukan kemudian kita sok pandai, sok pintar, sok punya pengalaman, sok punya pengertian. Kalau kurang hikmat, Bapak Saudara, kita harus menyadari itu, kita harus sadar itu. Dan Tuhan adalah Tuhan yang pemurah, yang tidak akan menahan hikmatnya untuk kita. Supaya pada akhirnya, Bapak Saudara, kita mengerti apa yang Tuhan maksud di dalam hidup kita. Bapak Saudara, untuk memiliki dan menjalani hikmat Tuhan, apa yang diperlukan adalah keyakinan kita akan rencana Tuhan. Maka di ayat yang ke-6 dikatakan kalau meminta ya harus percaya dan tidak boleh ragu-ragu. Bapak Saudara, kadang-kadang kita ragu-ragu akan rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa iya, apa tidak? Kok tampaknya rancangan Tuhan itu kelihatan sangat suram atau biasa kita sebut sebagai madesu, masa depan suram. Tapi kok kalau aku pilih sesuai keinginanku, sesuai dengan kedaginganku, tampaknya ya masa depanku itu akan cemerlang. Tampaknya masa depanku itu akan terang benderang. Maksud sering bukan ada peperangan hati antara hikmat Tuhan dan hikmat kita sebagai manusia. Seringkali ini bentrok, seringkali ini gontok-gontokan, Bapak Saudara. Tapi firman Tuhan meminta kita untuk kemudian kita percaya kepada Tuhan. Dan hikmat yang akan diberikan kepada kita untuk menjalani hidup dan ujian yang Tuhan beri di dalam hidup ini. Bapak Saudara, kunci kita bisa tahu hikmat Tuhan adalah membiarkan Tuhan itu berbicara kepada kita. Bukankah Bapak Saudara kita lebih sering berbicara kepada Tuhan memohon ini dan itu, meminta ini dan itu. Tapi biarkan Bapak Saudara, Tuhan yang berbicara kepada kita. Kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita tidak berkata-kata kepada Tuhan. Izinkan Tuhan berkata-kata kepada kita. Supaya kita jelas, kita terang akan suara Tuhan, akan pimpinan Tuhan, akan hikmat Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita.
Jadi Bapak Saudara, supaya kita bertahan dalam ujian iman kita perlu punya mindset bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup ini, baik ujian-ujian yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, itu berguna untuk menumbuhkan iman kita. Jadi Bapak Saudara, jangan sampai ada pikiran bahwa Tuhan itu jahat. Ujian-ujian yang Tuhan berikan itu bermaksud untuk menumbuhkan iman kita, sehingga kita pada akhirnya mengenal Tuhan dengan lebih dalam. Dan Bapak Saudara, supaya kita dapat bertahan dalam ujian iman kita juga perlu bergantung sepenuhnya pada hikmat Tuhan di dalam hidup ini. Sehingga hari demi hari kita mampu hidup semakin bijaksana dan mampu menghadapi ujian-ujian iman kita ke depan. Kiranya Bapak Saudara, firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh mengingatkan kepada kita. Bapak Saudara, jangan menyerah. Kita harus bertahan di dalam ujian iman kita.